Madrasah Tarbiyatul Iman Jati Bening Baru Pondok Gede, wabil khusus Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ustadz Hasbi beserta Ibu, dan juga Ustazah Haja Mutmainah, semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini di Villa Romantik Indah ya, Tugu, Cilonton, Jawa Barat, Kabupaten Bogor maksudnya nih ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya pula pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru kalau gak ada tantangannya gak gurih, tapi kalau banyak tantangannya kemudian nanti kita berhasil, nikmatnya bukan main. Oleh karena itu saya sering ngomong dengan Ustaz Hasbi, tanamkan kepada guru-guru kita keikhlasan di dalam kita memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Karena kalau ikhlas, insya Allah buahnya nanti akan kita rasakan manisnya, bukan main. Saya dari 87, antum tahun berapa dulu ibtidaiyahnya? Udah dia, udah kayak aki-aki. 86 ya? kelas 4. Jadi perjuangan kami bersama Ustaz Syihabuddin, Ustaz Muhammad Ali itu luar biasa, karena dorongan dari Bapak Kiai Haji Nasruddin kita semangat. Dan kita memang dulu kawan-kawan semuanya di Tarbiyatul Iman itu kita nanamkan keikhlasan, saudara. Baru setelah 2 tahun kita berjalan, ada kenikmatan yang kita dapat dari masyarakat. Dan memang Tarbiyatul Iman ini dari sejak kita mulai berjalan itu tersiap-siap. Kemudian setelah kita beberapa kali mengeluarkan murid dari Ibtidaiyah dan berdiri sanawiyah, itu alhamdulillah di samping emang guru-gurunya banyak yang ikhlas ya, kemudian wali murid juga semuanya udah tidak seperti yang dulu. Akhirnya pada paham semuanya dulu dan berjalan terus. Pernah juga tawakuf sementara karena ada konflik intern, tapi alhamdulillah semuanya sudah pulih kembali, Dan setelah saya tinggal beberapa tahun, kemudian berjalan ya, saya sangat gembira dan bahagia ya, yang mengembangkan ini mantunya Haji Muhammad Ali ya, orangnya gigih dan sering komunikasi, dan alhamdulillah ya beliau gak pernah putus asa ya, orang beban tenang ya, orang Bubanten Al-Farudin. Iya. Nah, gigi emang dia. Apalagi sakit masih jalan juga. Ya, dan mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya semua bersehat. Amin. Ya, semoga disebutkan sama dia. Pokoknya ikhlas ente, yakin saya
Ya, apalagi mundurin udah ketebang. Dan berapa tahun kemarin emang ujian dulu banyak. Saya bilang biarin, ya nanti pada waktunya. Ini alhamdulillah ya udah kelihatan nih, udah kelihatan. Allah udah bikin keberkahan. Makanya saya minta kepada Dewan Guru ya dibantu di tarbiyatul iman dengan ilmu yang ada, kemudian keikhlasan yang banyak. Ya ngomong sama suaminya, ya nyemburuan, ngomong sama suaminya, ngajar di sini mah bukan nyari duit, ya nyari ganjaran, nyari pahala dari Allah. Yang mati juga begitu, ngomong sama bininya, ya lu jangan pakai benteng gelang lu ngajar di tarbiyatul iman. Ya kalau kawin insya Allah gak sanggup, ya kalau miskin Roma. Kenapa tuh jangan bentengan tuh? Legal. Ya. Kalau yang pakai orang kaya itu dikata emas sudah nanti. Cuman kalau yang pakai guru tarbiyatul iman dikata, ya. Tuh. Iya, legal, udah asli juga. Orang kadang-kadang begitu. Ya, tapi alhamdulillah ini udah kelihatan berkat perjuangan ya dan kesabaran ya. Ya mudah-mudahan apalagi nanti kalau mau terasa kita udah keker, udah rapi, udah cakep ya. Itu insya Allah nanti ya wali murid semakin melek ya. Karena orang kalau cuma anaknya ditaruh di SD yakin ruginya bukan main. Tapi kalau ditaruh ya di madrasah ibtidaiyah insya Allah dunia akhirat tidak dapat. Saya baru merasakan manisnya perjuangan dari tarbiyatul iman, dari Al-Mawhuriyah, dari Al-Faridah, dari Hudal Islam, ya itu baru sekarang yang saya rasain. Karena dulu jangankan pakai beli jengkol, beli ikan asin di rumah asal ada beras sama kecap sama garam, tuh orang masih ada tuh. Iya, emang kita mengharapkan sesuatu dari tarbiyatul iman, dari Al-Mawhuriyah, dari Hudal Islam, enggak. Pokoknya keikhlasan. Ya, soalnya kita dapat duit setiap tanggal 15, habis sudah Ustaz hati. Tanggal 15 itu udah punya duit udah. Kan saya bercerita berapa kali saya nabrak orang. Pakai motor Super Cup 700. Kemudian beli kampas rem gak kuat. Ngajar padahal udah 6 sekolahan itu. Pagi sore. Pagi sore. Kampas rem gak kuat. Ya, nabrak tukang bakso sekali. Ya, nabrak tukang bubur sekali. Nabrak orang pulang beli nasi sekali. 3 kali nabrak, 4. Ya, sama motor Vespa orang saya nabrak dari belakang. Itu karena nggak punya duit buat beli kampas rem. Tapi saya nggak pernah disalahin sama orang yang minta maaf dulu. Jadi yang saya tabrak yang minta maaf bukan saya minta maaf. Contoh, ulang ngajar dari Al-Mawhuriyah, mau pulang tuh di perjalanan di tikungan kalau nggak salah itu dekat rumah Ustaz Wajali, dekat Pertamina di situ. Tukang bakso nyebrang, saya dengerin apa begini gitu, kagak berhenti juga tuh mobil, saya motor. Ya akhirnya ketabrak, dan dia dipikul, tukang bakso. Iya. Lah kan saya telah ketabrak oleng. Dan dipikul, ya kemudian itunya jatuhnya sebelah, mangkoknya, lanjut airnya cuma juga, semuanya. Saya turun dah tuh, langsung saya turun, saya bilang bang kalau nyebrang lihat-lihat dong, saya ngomong gitu doang. Dia ngeliatin saya, ya Pak Adi saya minta maaf katanya, saya minta maaf saya salah nyebrangnya katanya. Ya udah, minggir dulu, saya bantuin itu, mangkoknya pada pecah semuanya, baksonya habis tumpah. Saya bilang Pak, saya nggak punya duit buat ganti, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gitu. Saya nggak punya duit buat ganti, gitu. Udah nggak apa-apa katanya. Langsung udah rapi dulu dia pulang, saya pulang dah tuh.
Nah di rumah saya pikirin, ya Allah, orang dagang buat keluarga, tapi modalnya saya habisin tuh. Berdua, ya saya nangis, ya Allah ganti itu orang tuh, saya nggak bisa ganti, cuman saya begitu doang saya ngomong. Ya Allah, kejadian yang seperti itu, ya kan kita nggak sengaja. Emang lagi susah, kadang-kadang kita ditambah susah lagi. Itu namanya ujian buat kita dulu lagi. Ya, kita udah berjuang, ada aja yang ngatain. Ya, beginilah. Kadang-kadang keluarga sendiri, gak orang lain, keluarga sendiri. Akhirnya saya berkesimpulan, kemudian saya ngomong, Neng, Nabi, ya nyemusin mamanya Abu Jahal. Iya, Nabi berdakwah dimusin sama mamanya sendiri. Ya, apalagi kita, ya. Oleh karena itu saya bilang, kita sabar, nanti insya Allah Allah yang balas. Ya, ini cerita mainnya dulu nih saya. Pernah saya pulang aja dari Batul Iman, udah nyampe di rumah 1:30. Kena hujan kalau nggak salah gitu. Nyampe di rumah, saya baru punya anak asuh pada aku. Umam, mau naik kan naik rumah saya itu, jadi bawa tukang pet-petan, tukang balon. Ya, tukang pembetan itu apa kalau di sana? Iya, tukang pembetan itu yang dipukul, yang ada mainan pada. Bang, jangan naik ya bang ya. Saya punya anak, saya nggak punya duit. Tuh, kalau dia minta duit, dia nangis. Saya ngomong seperti itu. Ya, saya belum nanti makan baru buka baju. Naik. Ya, pas naik emang dia lagi main di depan. Iya, dipencet di situ, nangis jeker. Minta, emang saya bener-bener punya duit itu. Ya, saya keluar aja, saya pegang aja. Oh, nyampe bajunya, saya pukul. Jebret. Kalau tidak di rumah kita berani ya kita. Saya pukul, ampun tuh orang. Ampun, maaf pak, aduh, ya kan saya bilang jangan naik, saya nggak punya duit. Dia nggak percaya melihat pakaian kita asli. Nah kalau mau kan terhati, ya baju tangan panjang dikancingin di sini, ya kemudian dimasukin di bagian gesper, ya kemudian sepatu kita, licin dah. Lebih licin dah, kagak percaya orang kita nggak punya duit. Ya kan saya bilang saya nggak punya duit buat beli anak saya. Akhirnya dia udah saya pukul juga, umpang di bagian pet-petan. Saya peluk kan? Iya. Saya peluk, saya minta maaf. Ya, tapi saya hilang. Kata dia, yang namanya orang hilang kok bukan bapak aja, saya udah bisa begitu katanya. Udah saya maafin katanya, bener, saya peluk lagi tuh orang. Ya, itu jadi guru atau begitu tuh, saking susahnya. Kalau Senin Kemis mah udah biasa puasa udah. Bukan puasa tadinya karena pengen dapat pahala, karena emang agak ada dimakan. Nggak punya lauk. Tuh. Ya Allah, kadang-kadang saya malam sampai nangis, kok itu begini amat ya. Sampai kapan? Ya untuk punya gini sabar itu dulu, saya bersyukur. Ya, bukannya sudah ngomong, ya saya kagak bakal kawin lagi, saya punya penyakit doang. Di depan dia gitu, apalagi di belakang dia, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Ya, dan juga saya ngomong, kalau saya udah mati duluan, terserah dia mau kawin, nggak apa-apa. Ya, cuman saya mandiin. Lagi cekek. Mungkin pengalaman ini orang belum ngerasain seperti saya. Belum, itu masih banyak kepahitan saya, ya, tapi selesai bro. Nah, kemudian saya bilang ini biar supaya berubah. Saya subuh ke masjid. Jadi masjid dari rumah saya jauh, karena saya dulu bukan ada musola di rumah. Tuh, subuh saya sholat jamaah, terus saya sholat jamaah. Pokoknya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh saya nggak pernah nggak sholat berjamaah.
berubah dah tuh, ya berubah. Ada undangan tahlil tarawih, ya orang mau ngapain tuh undang. Tadi juga nggak pernah diundang, dikira saya bisa tahlil kali. Orang udah ngapalin dari pulang dari dulu nggak kelihatan. Jadi nggak pernah diundang kan jadi masyarakat kita. Waktu kita masih jadi guru, ya nabi guru IPTDI katanya, guru sanawiyah bisa apa sih? Tuh. Jadi saya sholat berjamaah, ada jamaah yang mau tasyakuran kita diundang, mulai dah tuh. Ya, jadi yang tadinya nggak makan jengkol, udah bisa makan jengkol terakhir. Ya, bisa makan ikan teri, bisa makan ikan bedak. Itu sebab ya kesabaran kita di tarbiyatul iman, di hudal Islam, kemudian di al-Maghfuriyah, di al-Faridah, akhirnya Allah mulai buka dah tuh. Setelah Allah buka, ya saya semakin rajin dan berjamaah, ya semakin rajin berjamaah. Kemudian ya mau punya anak yang ketiga, udah punya anak yang ketiga, ya ada patah tuh. Kemudian saya nganterin anak Umam ke Malang. Sampai di sana, ya ditanya, ya makin waktu, ya ini siapa namanya? Abdullah Fatah ya. Disuruh ditambahin Muhammad Abdullah Fatah, sekaligus disuruh ngamalin sholawat fatih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu suruh baca 11 kali ya setiap habis sholat perdu. Ya mudah-mudahan nanti katanya kebuka segala-galanya. Nah itu yang saya baca terus amalin, terus ketemu pengawas sanawiyah ya yang di Kadepak Bekasi. Tuh, tahu-tahu dia rumahnya dekat rumah saya, Pak Endang. Ya Pak Endang, dia orang Kuningan. Yuman Tega. Nanti saya bantuin urusannya katanya. Lah kan bapak di Bekasi, saya di Jakarta. Gitu. Pokoknya nanti jalurnya saya ajarin gitu. Akhirnya saya masih bertahan. Istri saya ya yang langsung ya bergerak. Emang begitu gue. Ya kalau kita dua sendiri kalinya bergerak, tapi kalau istri itu nanti bergerak. Jadi alhamdulillah dengan dorongan saya punya istri, ya kita buka dulu TK. Setelah kita buka TK, kita buka majelis taklim. Ya, ngajar terus, nggak berhenti. Mulai kebuka. Kita banyak punya murid, banyak punya jamaah. Tuh. Kemudian setelah itu baru ya motor kita ganti ke Super Cup udah. Ya Astrea, ya kan gaya dikit, udah. Itu berkat sholat berjamaah, berkat kita baca sholawat fatih, ya, dan berkat keikhlasan dimulai ya. Setelah saya banyak punya murid di rumah, ya saya ngomong sama almarhum Haji Kamal, ya izinin saya, ya untuk tidak membantu di tarbiyatul iman. Pada waktu itu ada Pak Nahrawi, ada Pak Udin, ya, dan banyak yang lain-lain. Alhamdulillah, ya di Kamal izinin saya. Di Udal Islam saya minta izin juga, ya. Kemudian di Al-Maghfuriyah saya minta izin juga. Karena kalau saya terus di sana saya nggak bisa berkembang di rumah. Tuh. Tapi tetap ya dengan guru-guru kawan-kawan kita komunikasi terus. Ya, saya bilang terus perjuangin tarbiyatul iman, perjuangin Hudal Islam, perjuangin al-Maghfuriyah, al-Faridah di Pondok Lafal sama Ustaz. Itu. Nah, itu perjalanan ya pengalaman saya yang pahit, kemudian ya karena kesabaran kita, keikhlasan kita baru kelihatan manisnya itu. Baru kelihatan manisnya berarti ya lebih 15 tahun. Lebih 15 tahun. Jadi setelah
setelah 15 tahun baru kelihatan buahnya. Tuh, setelah kelihatan buahnya, saya tambah rutin, ya. Saya tambahin lagi, ya, minta doa dengan Kiai Ishaq Latif, ya, agar supaya saya bisa sabar, ya, terus berkembang madrasah, dan saya bisa menjalankan tugas dengan ilmu yang ada sama saya. Dikasih wiridan tuh sama guru, ya, dikasih wiridan, nah, dengan Kiai Ishaq Latif, ya. Wiridan itu saya amalin terus sampai sekarang saya baca, dan alhamdulillah berkembang, ya, berkembang. Kemudian kebelakangan kemarin, ya, saya tambahin lagi wiridan yang dapat dari ulama-ulama, dan saya cari hadisnya ada. Tuh, apa? Biar supaya kita banyak punya murid, kemudian kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak yang membantu kita untuk kebaikan. Apa muridnya? Disuruh banyak istighfar, ya, disuruh banyak istighfar. 24 jam 1000, 24 jam 1000. Tuh. Jadi boleh diketeng 200, 200, ya. Ya pokoknya itu udah tahu dah, ya, yang namanya manfaatnya istighfar. Tuh. Itu yang sampai sekarang saya amalin, ya, amalin tuh istighfar. Belakangan karena banyak jamaah yang sudah pada tua, dia sering ngobrol sama saya. Dia bilang, "Ki, umur saya udah 75, umur saya udah 72. Apa yang saya baca biar supaya ada manfaatnya dunia dan akhirat?" Saya bilang, satu, ini orang udah mati semua nih, ya, Bapak Jiraud, ya, yang kedua Bapak Marwatin, yang ketiga Ustadz Maksum. Itu yang saya minta setiap hari suruh istighfar 1000, la ilaha illallah 1000, kemudian saya suruh baca qul huwallahu ahad 1000, dan sholawat 1000, jadi 4 tuh. Semuanya 1000 saya suruh. Istighfar 1000, sholawat 1000, la ilaha illallah 1000, qul huwallahu 1000. Itu diamalin tuh sama orang yang 3 ini yang udah meninggal nih. Ketika dia meninggal, saya datang ke rumahnya. Jadi wajahnya tuh beda. Wajahnya tuh di waktu dia masih hidup seperti ini, setelah dia meninggal seperti ini. Saya gembira. Berarti ini tanda husnul khotimah. Itu orang tuh yang amalin itu. Ya, satu Ustadz Maksud, ya, kedua Bapak Jiraud, yang ketiga Haji Marhoti. Yang saya paling kagum Pak Marhoti. Satu minggu sebelum dia meninggal dunia, dia datang ke rumah saya, pakai pakaian rapih, cakep, enggak biasanya. Kemudian nenteng pisang, bawa jeruk, pakai minyak wangi, harum banget. Dia ngomong, "Ustaz, saya dari semalam pengen ketemu," katanya. Ustaz gak ngaji, malam Selasa tuh. Hari Selasanya dia ke rumah. Kemudian setelah itu nyerahin duit sama saya. "Ustaz, ini duit 2 juta katanya, buat saya nih. Ya, biar supaya bawa ke mak, biar saya bisa bawa mati." Ngomong-ngomong itu tuh. Ya Allah. Saya bilang, ini hati-hati, jangan-jangan mau mati nih. Saya ngomong gitu udah mati. Ya, reto non ya. Hari reto pagi-pagi saya dapat kabar. Kabar Khotib meninggal. Ya Allah. Akhirnya saya berangkat ke rumahnya pagi-pagi. Setelah sampai di rumahnya saya sikap. Mukanya bersinar, bersih. Ya Allah, berkah sholawat, berkah al-ikhlas, berkah istighfar, dan berkah la ilaha illallah.
Itu yang saya lihat itu. Ya. Yang kedua, Bapak Jeruk mau maulid. Ya, mau maulid. Dia bilang maulid ini nggak pakai ngundang banyak jamaah, takut. Akhirnya dia bilang, saya bilang ya udah, jamaah kita juga banyak. Sama tangga-tangga musola dikasih tahu, saya ngomong seperti itu ke beliau. Ini yang ngamalin pas ini, aki-aki ini. Hari malam Senin mau maulid, hari Jumat ya anaknya datang ke rumah ya. Anaknya yang datang ke rumah, bawa gabus gede-gede, sama pucungnya, cabenya, bawangnya, tumpik. Ya Allah, saya bilang aki-aki ngapa ini? Pakai saya dibawain gabus mentah. Biasanya kan gabus mateng yang ini enak ya. Gabus mentah dibawain. Karena kagak dia nggak berani nyangin. Nggak berani nyangin. Lah saya yang ngerjain mau ada 4 jam ngerjain gabus. Benar. Orang bukan ya. Iya. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis dia kumpulin anaknya. Kata Haji Rauf, Bapak kayaknya mau mati nih. Semuanya gak enak rasanya. Ya mau begitu. Akhirnya anaknya dipanggil, mau diajak ke klinik. Baru sampai di Almarhumiyah, udah diambil sama Allah. Gak ada yang susah loh tadi. Ya, jadi nggak jadi dibawa ke rumah sakit, dulu pulang lagi, balik lagi. Ya, saya di WA ada tuh. Ya, langsung saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, saya tinggal. Subhanallah, cakep, lagi senyum. Lagi senyum. Saya ngomong, ya Allah, alhamdulillah apa yang saya amalin, saya wiridin, dan aki-aki ini juga wiridin yang dibuktiin oleh Allah. Ya, kalau Ustaz Maksum saya ketepatan lagi nggak ada. Jadi saya nggak ngeliat. Ya, tahu-tahu ya itu udah bisa nyembayangin. Kalau nyembayangin itu udah guru belakang. Saya nggak ngeliat. Ya, tapi saya yakin. Saya nggak nanya orang lain. Karena kalau nanya orang lain kan nggak enak. Jadi begitu. Saya pengen nih guru-guru. Ya, kalau 4 itu berat. Ya, salawat 1000. La ilaha illallah 1000, istighfar 1000, qul huwallahu 1000 berat. Ya, saya pengen paling kagak istighfar sama sholawat 1000. Ya, insya Allah bener nih, saya yakin banget itu. Apalagi bisa 4-4-nya. Apa yang kita inginin dikabul oleh Allah. Bangunan saya hitung-hitung apa beli rumah ini hampir 1,6. Saya nggak bikin proposal kemana-mana, nggak minta kemana-mana. Orang pada datang nyumbang. Ada yang 100.000, ada yang 500.000, bahkan ada yang 15 juta ya. 50 juta. Datang berapa orang tuh 15 juta? 50 juta ke orang. Dan yang saya paling heran lagi itu ketika saya ngomong saya mau bikin sumur pompa ya jet pump beserta torennya semuanya ya. Saya udah tanya sama tukang ya, habisnya 17 juta semuanya itu ya. Saya ngomongnya malam di Majlis Salim. Pagi-pagi ada yang nganterin duit, anak kecil. Dan gak langsung ke saya, dititip sama tukang warung. Ini katanya buat bikin air. Sampai sekarang saya nggak tahu orangnya tuh. Karena anaknya yang disuruh. Dan gak langsung ke saya,
dititip sama tukang warung. Tukang warung ceritanya tukang ini depan tuh. Saya yakin istighfar sama sholawat. Saya yakin banget. Makanya saya semakin gemes sama bacaan itu, nggak berhenti saya. Ini namanya pengalaman saya mau dibagi. Ya, yang kedua, kita ke jalan deh, nih, usahanya botol. Ya, botolnya saya bawa no. Kalau nggak salah baru 6 bulan ini, 6 bulan ya, baru 6 bulan. Ya, udah dapat hadiah umroh 60 juta. 60 juta. Oh. Cuman saya nggak ambil, duitnya doang saya ambil karena saya lariin ke bangunan. Ya, karena boleh. Ya kita nggak berangkat, uangnya kita ambil, ya kemudian saya lariin ke bangunan. Dan yang kedua,